Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, saat ini sudah berada bersama saya, Bupati Kabupaten Takalar, ada Bapak Muhammad Firdaus Dengmanya. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Gimana kabarnya hari ini, Alhamdulillah Pak? sehat ya. Oke. Kemarin sudah habis retret, Pak. Bisa diceritain, Pak, di retret itu ngapain aja, Pak? Ya, jadi kemarin setelah dilantik sama Pak Presiden Prabowo tanggal 20, kemudian sehari setelahnya kemudian kita langsung ke Magelang. Iya. Ya. Kemudian mengalami retret itu selama dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 28. Itu dihadiri oleh seluruh gubernur, seluruh bupati, wali kota se-Indonesia. Dan di hari terakhir, pada saat mau penutupan itu wakil bupati, wali kota, gubernur juga ikut bergabung. Juga ikut bergabung, Pak, Iya. ya? Oke. Setelah retret kemarin, Pak, setelah beberapa hari menjabat sebagai Bupati Kabupaten Takalar, sudah melakukan apa saja, Pak, agendanya selama ini? Jadi setelah retret selama 8 hari itu kami balik ke Ya. Takalar, Ya. langsung dari Magelang ke Takalar. Kemudian ya tentunya hari pertama kami di Takalar, kebetulan hari itu adalah hari libur ya, Iya. hari Ahad atau hari Minggu, silaturahmi dengan seluruh warga masyarakat yang ada di Takalar. Ya, mereka sudah lama menunggu Iya. kehadiran kedatangan kami selaku Bupati baru yang ada di Takalar. Kemudian hari Senin sidang paripurna terkait dengan pahlawan nasional Pak Jonga Dengale, ya. Dan setelah itu kami bekerja seperti biasa. Jadi tentunya awal bekerja ya saya silaturahim dengan seluruh pegawai ASN yang ada di kantor kabupaten, ke rumah sakit, ke sekolah, kemudian dengan ke Forkopimda. Jadi banyak keliling-keliling, ya. Walking around, ya, mutar-mutar dulu sambil silaturahim dengan seluruh karyawan, sambil melihat kondisi kantor, lingkungan, sebagainya. Ya. Dari Anda sebutkan tadi, sepertinya Anda sering-sering turun ke lapangan, Pak, ya, meninjau kantor-kantor ASN. Memang itu style Bapak selalu turun ke lapangan atau seperti apa, Pak? Kayaknya sudah style saya ya, Sudah karena style Bapak? saya kurang lebih 32 tahun mengabdi dan berbakti di Kementerian BUMN di Telkom. Jadi kegiatan ke lapangan ini sudah sering saya lakukan, ya, dan itu menjadi kebiasaan saya selama bekerja kurang lebih 32 tahun. Ya bahasanya saya orang lapangan lah kira-kira. Sehingga begitu masuk ke kantor pemerintahan di kantor Bupati Takalar jadi bupati, nah kebiasaan itu saya bawa kembali dan saya kira banyak manfaatnya. Di samping silaturahim, saya langsung mengetahui kondisi lapangan yang paling bawah itu seperti apa. Turun ke lapangan rasanya sudah mendarah daging seperti itu, Ya, Pak, ya. betul. Akhirnya kemudian menjadi bupati, kebiasaan itu kemudian tetap dibawa Ya, seperti itu. Pak, di pilkada kemarin masyarakat terkotak-kotakan dengan pilihannya masing-masing. Setelah Anda terpilih menjadi Bupati Takalar, konsolidasi apa yang Anda lakukan untuk kembali menyatukan masyarakat, Pak? Jadi tadi saya sampaikan bahwa sesaat setelah sampai di Takalar, kami bersilaturahmi dengan seluruh masyarakat Seluruh dan masyarakat, mengundang seluruh masyarakat tanpa kecuali. Dan pada saat itu saya sampaikan bahwa pilkada Takalar telah berlangsung dan telah selesai dengan aman dan damai. Aman dan damai. Ya, sekarang bupati sudah terpilih dan saya hadir ini adalah untuk melayani seluruh masyarakat. Saya bukan milik siapa-siapa, tapi saya adalah milik masyarakat. Sebaliknya tugas kami adalah bagaimana saya bisa memberikan layanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Takalar. Tanggapan mereka seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah mereka merespon dan saya yakin ini akan memberikan harapan dan memberikan sebuah spirit bahwa untuk maju ke depan memang kita harus bersatu. Baik, baik. Tentunya hal ini sangat penting, Pak, karena program Anda harus didukung oleh semua Ya, pihak benar. agar bisa berhasil, termasuk oleh ASN seperti itu. Ya. Dari tanggapan para ASN seperti apa, Pak? Ya, jadi dari kunjungan kami atau visiting walking around ke lapangan, ya mereka juga sangat antusias ya menyambut bupati baru, sehingga saya berkeyakinan dan harapan kami cukup besar bahwa seluruh ASN mendukung kami, kemudian tokoh-tokoh masyarakat juga sama. Kami berkunjung juga ke Forkopimda, ya, forum komunikasi pimpinan daerah juga terjalin dengan baik silaturahim, sehingga visi kami Takalar maju, ya, kemudian berkelanjutan
melalui ekonomi digital insya Allah akan bisa kami laksanakan dengan baik. Karena mustahil itu bisa dilakukan kalau tanpa kolaborasi, tanpa dukungan dari semua pihak. Kami tidak bisa apa-apa. Baik. Ya. Nah, tadi Anda katakan visi Anda Takalar maju dan berkelanjutan, Pak. Ya. Lantas program unggulan apa yang ingin Anda laksanakan di awal-awal kepemimpinan Anda ini? Pada beberapa kali kesempatan, pada Ya. saat debat dan lain sebagainya, saya menyampaikan ada 7 program bulan, mulai dari unjul digital, unjul PAD, unjul pengolahan hasil pertanian, hasil laut, layanan publik, ya, kemudian Takalar bisa bersindah sehat dan nyaman. Itu akan kami laksanakan dan kami jabarkan ke dalam bentuk program-program yang bisa dieksekusi, program Iya. aksi yang bisa dieksekusi. Itu. Kalau unggul digitalnya itu seperti apa, Pak, untuk di Ya. Kabupaten Takalar ini? Jadi mimpi kami pada saat kampanye bahwa Takal ini anywhere digital. Oke. Ya, di seluruh baik di desa, di sekolah, di pusat-pusat layanan, bahkan di pulau pun dan termasuk di kantor pemerintahan itu harus berdigital semua. Karena dengan digital akan ada transparansi, akan ada efisiensi, akan ada kecepatan dan kami selaku pengambil keputusan akan dengan sangat gampang memutuskan sesuatu dengan cepat. Yang kedua bagi masyarakat adalah tentunya layanan yang penting. Ya, karena kalau dengan digital maka kemudahan layanan pasti akan terjadi. Tidak ada antrian, mereka tidak harus nunggu capek dan faktor lokasi jarak jauh itu akan menjadi hilang karena Iya. bisa diakses lewat internet. Ya. Tapi sarana prasarana dari pantauan Anda di Kabupaten Takalar mendukung tidak, Pak, untuk terjadinya Ya. hal tersebut? Memang tidak semua daerah Takalar ini ada sinyal operator. Iya. Ya, ada yang blank spot, tidak ada sinyal. Jadi Takalar ini secara geografis punya daerah darat, ada Iya. pantai dan juga ada pulaunya. Pulau, Pak, Nah, ya. daerah pulau ini tidak semua ada internet. Ada Iya. beberapa 1-2 pulau, kalaupun ada internetnya itu lemah. Sehingga dari 6 pulau yang ada di Takalar ini yang berada di kepulauan, itu kami mengusahakan 6-6-nya sudah bisa dilayani dengan akses internet. Ya, dengan menggunakan teknologi lewat satelit yang dilayani baik dari Telkomsel juga ada untuk layanan biasa seluler Telkomsel, kemudian ada layanan Starlink juga kita Iya. gunakan itu, sehingga kami harapkan bahwa dengan adanya akses internet di 6 pulau itu maka akan mudah layanan di-deliver di masyarakatnya di sana. Nah, langkah berikutnya setelah ada internet ini kami membuat namanya Point Desk. Point Desk. Pojok internet desa untuk memberikan literasi internet bagi masyarakat di sana. Betul. Ya, kemudian akan kami tingkatkan pada ada internet nanti banyak transaksi, banyak layanan yang bisa dilakukan di sana. Mulai dari pembayaran pajak, ya. Kemudian hal lain yang bisa dilakukan di sana. Jadi masyarakat pulau tidak perlu lagi datang ke Kota Takalar. Mereka membutuhkan waktu untuk nyebrang 2 jam, 1,5 jam, 2 jam, balik lagi. Kemudian ada ombak bisa terhalang, tapi dengan itu diharapkan bahwa mereka tidak perlu ke sini. Cukup mereka mengurus layanan yang ada di sana, di pulau sana yang kita akan buat nanti tempat-tempat layanan. Karena sudah ada akses internet, jadi lebih gampang. Sudah ada akses internet, Pak, Yes. ya. So, diharapkan tentunya dengan adanya digitalisasi ini Ya. juga masyarakat sudah tidak perlu jauh-jauh lagi Ya. seperti itu Ya. melakukan transportasi Ya. untuk menuju ke Kabupaten Takalar seperti itu. Lantas butuh berapa lama, Pak, realisasi ini agar bisa berjalan dengan baik? Ya. Jadi sekarang dari 6 desa Iya. yang blank spot tadi, kami sudah cek, sudah 3 sudah terpasang. Insya Allah nanti sekitar tanggal 19 atau tanggal 20 April semuanya itu sudah ready dan sudah operasi sehingga masyarakat di sana sudah bisa menikmati layanan internet. Sudah bisa 6 desa ya. menikmati layanan 6 desa. internet, Pak, Karena kami berpikir bahwa kalau di desa pulau saja bisa di internet, apalagi di darat sini. Betul. Jadi itu berikan spirit bagi masyarakat sekaligus bagi yang lain bahwa begitu sangat pentingnya internet, akan menghemat biaya. Bayangkan kalau harus ke darat untuk urusan yang kecil saja, sekarang tidak perlu, cukup dari situ aja. Dan mereka juga lebih pandai, sehingga bisa dipastikan bahwa orang yang ada di Kepulauan Tanah Keke dan sekitarnya itu sudah sama dengan di Makassar, sama di Jakarta, sama dengan Sudepur, Dunyur dan sebagainya. Karena kenapa? Sudah borderless, sudah masuk dunia maya. Dunia maya bisa Yes. dilakukan di mana saja, Iya. kapan saja, begitu, Pak, ya. Iya. Kita juga masih akan menggali lagi, Pak, langkah strategis Iya. apa yang akan Anda lakukan sebagai pemimpin baru di Kabupaten Takalar dengan segala potensi dan juga tantangan yang ada. Namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel.
kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Tano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Bupati Takalar, Bapak Muhammad Firdaus Daengmanye. Luar biasa sekali tadi visi Anda ingin membawa digitalisasi di Kabupaten Takalar. Dan selain digitalisasi, tadi juga sempat Anda sebutkan perbaikan infrastruktur Pak ya, menjadi perhatian Bapak juga. Seperti apa kemudian perhatian Anda kepada infrastruktur di Takalar Pak? Jadi saya selalu sampaikan ya, bahwa ada 3 hal yang menjadi prime mover, penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang ada di suatu daerah. Pertama adalah pertumbuhan atau ketersediaan daripada infrastruktur, baik jalan, jembatan, dan sebagainya. Yang penting ini infrastruktur. Yang kedua ketersediaan energi atau listrik. Ya, listrik itu apakah sudah sampai di desa? Berapa persen masyarakat Takalar yang menggunakan atau menikmati listrik? Berapa yang 24 jam? Berapa yang nggak 24 jam? Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan untuk akses layanan internet. Ya, dan 3 infrastruktur ini kalau akan maju, dari akan maju, Takalar akan mendorong pertumbuhan ekonomi, maka 3 ini harus kita upayakan untuk selalu ada di setiap desa maupun seluruh yang ada di Kabupaten Takalar. Jadi setelah kami melakukan digitalisasi, walaupun dengan masih ada yang blindspot dan sebagainya, yang kedua adalah tentunya pada saat bersamaan adalah memperbaiki infrastruktur yang ada. Ya, jalan-jalan yang menghubungkan antara kecamatan, jalan desa dan sebagainya. Karena ketika orang bertanya, ada misalnya ada produksi jagung, tapi jalannya susah kan, masalahnya jadi susah. Orang mau sekolah tapi jembatannya harus muter, nggak ada jembatannya jadi susah juga. Sehingga ini menjadi prioritas. Itu juga menggerakkan ekonomi dan mengurangi kos bagi masyarakat. Sekaligus mengundang investor yang datang ke sini. Karena mereka nanya, gimana jalannya, bagus nggak? Gimana lampunya, ada nggak? Ya kira-kira seperti itu. Jadi infrastruktur menjadi perhatian kami. Infrastruktur menjadi perhatian utama juga dari Anda sebagai Bupati Takalar. Dengan visi Anda yang begitu visioner, Pak Bupati, tentunya ini harus didukung dengan kinerja-kinerja para ASN di bawah Anda. Bagaimana Anda memastikan kredibilitas kinerja pelayanan ASN kepada masyarakat, Pak? Jadi memang ya, kita ingin mencapai sesuatu, kita ingin ada visi, ada misi, ada program unggulan dan sebagainya. Tapi tidak didukung oleh tim yang solid, Anda akan susah. Sehingga hal yang pertama saya lakukan adalah bagaimana tim ini solid. Tim itu yang mana? Adalah seluruh jajaran ASN yang ada di kami. Seluruh OPD termasuk Pak Camat ya, dan juga Pak Desa dan jajaran di bawahnya. Harus solid untuk menuju kepada satu tujuan yang sama yang diarahkan atau digerakkan oleh kami di kantor Bupati. Sehingga mereka, karena kalau solid, kalau barisan rapi kan enak juga dilihat. Tapi kalau barisan tercerai-berai kan
jadi sulit. Jadi kami rapikan barisan ini dan kami jelaskan kita ini mau kemana, sehingga bisa mereka mengambil peran. Oh, saya di pertanian, saya di pendidikan, saya misalnya di pekerjaan umum dan seterusnya, sehingga akan mereka mengarahkan aktivitas itu sesuai dengan apa yang menjadi visi kami. Tapi tentunya punya kami garis besar dan kami evaluasi. Sekarang ini kami adakan apa yang disebut dengan weekly meeting setiap hari Selasa. Oke. Ya, dan ada setiap bulan, bahkan ada setiap 3 bulan. Ini bagaimana nge-wrapping, alignment seluruh tim sehingga selalu berada pada posisi yang lurus dengan arah yang diarahkan. Yang kedua, mereka selalu berbaris rapi, kira-kira seperti itu. Jadi memang sangat penting tim yang solid dan cara berbarisnya harus kita rapikan. Karena kalau itu yang terjadi, insya Allah apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi visi daripada Takalar di ke depan, insya Allah bisa tercapai. Tentunya dukungan dari seluruh komponen masyarakat dan juga Forkopimda yang ada di Takalar ini. Anda terbuka tidak dengan masukan-masukan dari masyarakat terkait kinerja ASN, Pak? Sangat terbuka, karena itu justru kami harapkan. Karena itu adalah salah satu bagian dari partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Apabila mereka memberikan masukan, itu kan menjadi feedback bagi kami untuk bagaimana kami mengambil kebijakan selanjutnya, regulasi selanjutnya. Itu sangat penting. Ya. Baik, di awal tadi Anda singgung juga ketika di awal-awal kepemimpinan Anda sempat melakukan sidak ke lapangan, salah satunya adalah ke rumah sakit daerah. Apa penemuan Anda, Pak, di situ? Jadi rumah sakit daerah, saya sampaikan bahwa rumah sakit daerah ini adalah salah satu titik rawan dan titik kontak masyarakat. Masyarakat membutuhkan kesehatan, siapapun itu, mulai dari bayi sampai sudah tua dan meninggal pun itu membutuhkan kesehatan. Oleh sebab itu, layanan kesehatan ini harus ada code of conduct, bagaimana cara melayani customer, kemudian bagaimana mereka memilah-milah mereka dengan baik sehingga jangan sampai ini orang butuh prioritas kita suruh nunggu dan lain sebagainya. Jadi prinsip dasar pelayanan harus disampaikan kepada mereka. Dan kami harapkan bahwa layanan rumah sakit Takalar ini walaupun tipe C tapi memberikan layanan yang profesional bagus. Ya harus benchmark, harus melihat layanan yang bagus di tempat lain di kota Bandung dan sebagainya, sehingga ini harus meningkat dan kami akan evaluasi seperti apa lain-lain yang ada di Takalar, termasuk juga mungkin penambahan fasilitas, penambahan infrastruktur kamar dan sebagainya, perbaikan puskesmas di luar rumah sakit ada puskesmas, ya itu juga harus penting. Jadi kami memperhatikan layanan kesehatan secara keseluruhan, makanya salah satu kunjungan kami pertama datang itu larinya ke titik rawan terkait dengan pelayanan, yang kedua ke sekolah. Saya juga ke sekolah, ada SMP saya datang untuk melihat bagaimana sih proses belajar mengajar, pendidikan dan lingkungan mereka yang ada di Takalar. Anda melihat langsung proses belajar mengajar? Ya, pada saat itu masih libur, tapi saya melihat bahwa inilah lingkungan sekolah yang ada di Takalar. Karena kami ini ke depan di Takalar ini ada sekolah unggulan, ya di SD maupun SMP unggulan yang dimana para unggulan-unggulan ini berkumpul. Mulai dari muridnya, gurunya, kepala sekolahnya, sekolahnya juga unggulan, fasilitas juga unggulan, sehingga diharapkan mampu berkompetisi dan bisa mereka masuk ke SMA-SMA yang cukup terkenal, apakah di Makassar atau di Jawa. Itu kan menjadi kebanggaan dan harapan orang tua yang ada di Takalar. Ini harus kami tata dengan baik, sehingga kualitas pendidikan Takalar ini semakin baik, tertata dan semakin meningkat. Menurut Anda, kualitas pendidikan di Kabupaten Takalar ini sudah bagus, ataukah ada yang mau dilanjutkan atau ada yang mau ditingkatkan, Pak? Ya, saya kira harus ditingkatkan. Ya. Pertama terkait dengan menyangkut fasilitas. Ya. Saya lihat beberapa sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu masih ada yang kurang, bahkan ada yang menurut saya masih banyak lah harus dibetulkan, bangku sekolah, kemudian kursi, fasilitas juga terkait dengan internet dan lain sebagainya, lingkungannya, ya segala hal lah kita betulkan. Oke, tadi di rumah sakit Anda juga merencanakan akan ada penambahan fasilitas, di sekolah juga seperti itu demikian. Tapi ini berbanding lurus atau berbanding terbalik dengan arahan Pak Prabowo, Pak? Itu efisiensi anggaran itu seperti apa? Jadi ini kan layanan dasar ya? Iya. Ya, layanan dasar. Jadi hal-hal yang sifatnya terkait dengan kesehatan dan menyangkut masalah hajat manusia ini kan harus kita perhatikan. Jadi itu jadi prioritas Anda, Pak, ya? Prioritas, ya betul. Baik, kita masih akan ngobrol lagi, Pak, terkait banyak lagi visi misi Anda ke depannya seperti apa. Namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum kita. ada tampang pasir,
Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Polres Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Bupati Takalar Muhammad Firdaus Daengmanye. Bapak, terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan waktunya. Pak, tadi sempat disinggung mengenai efisiensi anggaran Pak ya, bahwa rumah sakit dan juga sekolah menjadi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Takalar sehingga tidak akan terlalu terdampak dengan efisiensi. Lantas kemudian bagian yang mana nih Pak yang akan terdampak dengan efisiensi Pak? Ya, jadi efisiensi ini juga kami melihat. Iya. Contoh misalnya ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya rapat yang terlalu berlebihan kita kurangi, kan ada digital sekarang ini, terus perjalanan dinas pasti kurangi. Kemudian yang berikutnya, contoh penggunaan alat tulis kantor. Ini kami rencanakan bahwa kan setiap OPD ini, dinas, itu mengadakan alat tulis kantor masing-masing. Ini kami jadikan satu, kemudian cukup satu tempat saja untuk mengadakan itu, dan nanti selanjutnya kami bekerjasama dengan pihak luar untuk pengadaan aja. Ini bentuk efisiensi, sehingga diharapkan bahwa yang pertama adalah culture-nya, culture efisiensi, mindset efisiensi. Kalau tidak penting, apalagi dengan digitalisasi sekarang ini, banyak hal yang harus bisa disesuaikan. Yang kedua, kalau memang itu tidak penting, ya ngapain? Ya, kegiatan-kegiatan sifatnya seremoni dan lain sebagainya juga kami kurangi. Jadi lebih banyak sifatnya ya sudah langsung kepada inti permasalahannya apa. Ya, jadi itu yang kami lakukan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat rasa-rasanya menjadi PR dari semua pemerintahan Pak ya. Kalau dari Anda sendiri, apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Jadi kita melihat big picture-nya Takalar ini seperti apa, gambar besarnya Takalar seperti apa. Jadi Mas, Takalar ini kan daerah agro pertanian, yang kedua daerah maritim, punya sumber daya laut. Sehingga Takalar ini adalah agro maritim kalau digabung. Nah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Takalar ini harus menyentuh di sisi agro, harus menyentuh di sisi maritim. Karena hampir 60-80% masyarakat Takalar hidup dari dua hal tersebut. Jadi menjadi struktur ekonomi. Artinya penghasilan mereka itu dari situ, dari pertanian dan dari sumber daya. Nah, bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dua ini, itu akan berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang pertama di pertanian adalah mendorong bagaimana pertanian kita ini yang sekarang tradisional menjadi pertanian yang lebih modern. Nanti hari Jumat, insya Allah lusa, ya kita akan secara bersama-sama memberikan spirit kepada masyarakat bagaimana pertanian itu dikelola lebih modern, menggunakan drone ya untuk menyemprot hama. Ya, kemudian tentunya hal lain adalah mendorong para pelaku UMKM. Jadi yang saya sampaikan bahwa hilirisasi ini penting, digitalisasi ini penting, sehingga membuka lapangan kerja, ya. Kemudian bagaimana seluruh restoran, bagaimana tempat parkir, bagaimana sistem pembayaran itu menggunakan elektronik, ya. Tidak ada lagi kartu sobek. Kan itu hal-hal yang harus kita bereskan, sehingga masyarakat ini gampang untuk berusaha, gampang untuk berbelanja dan sebagainya. Di samping hilirisasi juga tentunya kami menarik investor dengan skala menengah ke atas sehingga datang ke Takalar. Apa yang bisa nih untuk Takalar? Contoh misalnya bikin pabrik pupuk, bikin pabrik pakan ternak, ya. Kemudian industri lain yang bisa mereka lihat, oh ada Takalar bagus nih, ada potensi pariwisata, kita tarik mereka. Tentunya mereka biasa menanya gimana regulasi, bagaimana masyarakat di sana, bagaimana stabilitas dan keamanan segala macam. Ini harus kita jaga dan kita jaminkan kepada mereka bahwa kalau Anda berinvestasi di Takalar, maka investasi Anda akan balik sesuai dengan rencana Anda. Itu. Baik. Pak, kalau kita berbicara mengenai pemimpin suatu daerah, rasa-rasanya antara 01 dan 02 harus kompak, Pak. Ya. Bagaimana kemudian Anda bersama dengan Bapak Hengki Yasin memastikan keharmonisan dan kekompakan Anda selama 5 tahun ke depan, Pak? Ya, jadi itu memang hal yang sangat penting ya, karena
bupati dan wakil bupati ini harus sejalan. Ya, dan bisa jadi kalau tidak sejalan di tengah jalan bisa pisah. Ya, nah kami mengatur pola bahwa kita punya peran masing-masing. Ya, seperti apa perannya adalah saya banyak melakukan koordinasi dengan baik internal maupun eksternal. Sementara wakil bupati ini mengelola secara internal seperti apa. Kecuali ada penegasan khusus dari kami atau dari saya akan disampaikan kepada Pak Kiasan, karena memang begitu diatur dalam undang-undangnya. Jadi sudah ada peran masing-masing, ya, Pak ya? Dan ada jenderal lapangannya juga, ada sekdanya. Jadi tiga ini harus saling kompak dan saling bekerjasama membagi peran kayak tim sepak bola. Siapa penyerang, siapa back dan sebagainya. Ya. Baik, tantangannya seperti apa Pak di Kabupaten Takalar ini Anda melihat ke depannya? Ya, kalau tadi kita berbicara potensi ada agromaritim Pak, kalau tantangannya seperti apa? Tantangannya adalah pertama bagaimana kalau Takalar maju maka persoalan yang pertama adalah bagaimana sumber daya manusia. Nah sumber daya manusia ini bagaimana mengupgrade pendidikan mereka sehingga mereka bisa memahami, ya sehingga bisa meningkatkan skill kualitas sehingga bisa berkompetisi. Makanya kami secepat mungkin memberikan layanan internet. Kenapa? Kan dengan internet itu ada pembelajaran sebenarnya. Oh, kalau di sini begini ya, kalau di luar begitu gampang ya dan sebagainya. Itu kan sebuah tantangan ya. Sehingga SDM yang unggul ini baik di tata kelola pemerintahan, baik di masyarakat, baik di pelaku usaha ini kami dorong. Karena tidak mungkin kami bisa berkompetisi kalau tidak ada SDM-SDM yang unggul. Itu kuncinya. Jadi SDM yang unggul ini harus kami kelola dan harus kembangkan, termasuk dunia pendidikan yang kami sampaikan tadi. Kan ini bicara sumber daya kan bicara jangka panjang, tidak bisa instan. Tapi kita harus lakukan dari sekarang. Ya, baik. begitu. Di beberapa kepala daerah Pak, di awal masa jabatan mereka akan melakukan mutasi besar-besaran seperti itu. Bagaimana dengan Anda? Apakah demikian atau seperti apa? Ya, jadi mutasi ya akan kami lakukan. Tapi saya ada proses evaluasi kurang lebih 1 bulan 2 bulan untuk melihat apakah mereka masih fit in dengan pekerjaan dia. Yang kedua, bagaimana spiritnya. Ya, ketiga bagaimana mereka bekerja sama. Akan saya evaluasi sehingga saya bisa memastikan bahwa mereka selama 2 bulan saya lihat dan termasuk informasi dari pejabat-pejabat existing yang ada itu akan saya mendapatkan informasi gambaran si A itu seperti apa. Cocok nggak dia dengan jabatan? Karena tidak mungkin kita bekerja dengan tim di mana ada 1-2 orang yang tidak bisa saling mengisi. Ya. Sehingga diharapkan bahwa setelah 2 bulan mutasi saya sangat paham benar bagaimana kondisi daripada para kepala dinas, para pejabat yang ada. Begitu saya menempatkan atau memposisikan mereka di tempat yang baru, mudah-mudahan insya Allah itu adalah pilihan yang tepat. Di samping tentunya mendengarkan informasi, walaupun tidak semua informasi itu saya dengar. Cukup sebagai masukan saja. Cukup sebagai masukan saja Pak ya. Baik. Terakhir mungkin Pak, harapan ke depannya seperti apa, keinginan Anda untuk Kabupaten Takalar dan himbauan kepada masyarakat seperti apa Pak? Silahkan. Ya baik, terima kasih kepada seluruh masyarakat dan warga Takalar yang saya cintai semuanya. Ya marilah kita sama-sama bersatu ya. Saya selalu sampaikan bahwa setelah pilkada ini adalah bagaimana sekarang kita fokus ke depan untuk melihat menatap masa depan Takalar ini mau kemana. Sehingga masyarakat secara bersama-sama dari seluruh elemen, dari seluruh komponen untuk bersatu memajukan Takalar. Saya kira kalau kita bersatu, apa yang menjadi kita ciptakan akan menjadi mudah tercapai. Saya kira demikian. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak sudah menerima kami di rumah jabatan Bupati Takalar dan kami menunggu kesejahteraan dari Kabupaten Takalar di bawah kepemimpinan Anda. Terima kasih sekali lagi Pak. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.